sama-sama kita siapkan hati kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Ayo kakak. Anak Tuhan, walaupun
Adik-adik duduk kembali, kita sama-sama memuji Tuhan. Mari Tuhan berfirman. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Oke, teman-teman di rumah, mari sebelum dengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sore hari ini kami mendengar cerita firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus, berikan hikmat buat teman-teman kami yang di rumah supaya boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman masih ingat sebelum dengar firman Tuhan apa yang harus kita lakukan? Ayo teman-teman, kita sama-sama bangkit berdiri kembali. Ya, hitungan ya. 1, 2, 3. Dengan firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi ya. Ayo. Dengan firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Yeay. Oke, teman-teman, silakan duduk kembali. Mari kita buka Alkitab kita yang sudah bisa baca, yang belum bisa baca nanti dengarkan firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. Sudah siap semua? Kakak bacakan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sekali lagi, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, judul firman Tuhan sore hari ini adalah Tuhan di pihakku. Jadi sekali lagi, judul firman Tuhan sore hari ini, Tuhan di pihakku. Apa artinya Tuhan di pihakku? Tuhan di pihakku artinya Tuhan menyertaiku dan selalu membela dan menolong aku. Jadi sekali lagi, teman-teman di rumah hafal ya dan sebutkan di rumah masing-masing. Jadi Tuhan di pihakku artinya Tuhan menyertaiku dan selalu membela dan menolong aku. Nah, perkataan ayat yang sudah kita baca tadi, Mazmur 118 ayat yang ke-6, ini bicara pengalaman dari Raja Daud. Pasti semua sudah tahu ya, kitab Mazmur itu dicatat oleh Daud. Nah, Raja Daud katakan bahwa dia tidak takut bukan karena dia seorang raja. Dikatakan dia tidak takut bukan karena dia punya tentara atau seorang perwira yang gagah perkasa yang bisa berperang melawan banyak musuh, atau dia tidak katakan bahwa dia tidak takut karena dia punya banyak kekayaan. Nah, di sini luar biasa teman-teman, bahwa Raja Daud katakan dia tidak takut karena dia katakan Tuhan di pihakku. Jadi Daud tidak takut karena dia percaya Tuhan menyertainya dan Tuhan selalu
membela dan menolong Daud. Nah, mungkin teman-teman di rumah masih ingat bagaimana pengalaman Daud waktu semasa dia belum jadi raja, waktu dia masih remaja. Mungkin teman-teman mulai ingat waktu dia melawan seorang raksasa, seorang pahlawan kesatria orang Filistin, namanya siapa? Goliat. Iya, Goliat. Nah, kakak cerita ya tentang ceritanya supaya teman-teman di rumah masih diingatkan kembali. Jadi waktu itu bangsa Israel melawan bangsa Filistin, dan sebelum mereka berperang, jadi tampillah seorang pendekar yang namanya Goliat, dan dia menantang tentaranya Israel. Dan dikatakan dia tampil dan dia menantang kalau ada satu orang, seorang kesatria, seorang jagoannya Israel untuk melawan dia. Tapi teman-teman tahu cerita ini ya. Jadi waktu itu dikatakan bahwa dari pagi sampai petang, pagi sampai sore, selama 40 hari tidak ada satupun yang berani melawan Goliat. Kenapa? Karena ternyata teman-teman tahu bahwa Goliat itu badannya sangat besar, betul? Dan tingginya kurang lebih itu 3 meter. Wow. Jadi sangat tinggi, dan dikatakan Goliat itu seorang pendekar. Kenapa pendekar? Karena dia sudah banyak mengalahkan musuh. Jadi banyak pahlawan-pahlawan yang dia sudah pernah kalahkan. Karena itu dia dikatakan seorang pendekar, seorang jagoannya orang Filistin. Dia membawa pedang, lembing, dan tombak. Dia lengkap dengan baju silang, lengkap dengan karena dia besar, dia seorang pendekar. Nah, jadi jangan heran waktu itu tidak ada satupun dari tentaranya Israel, Raja Saul, yang berani tampil untuk melawan Goliat. Tetapi luar biasanya teman-teman, waktu itu waktu Daud tampil di tempat itu, Daud mendengar tantangan dari Goliat. Daud menjadi takut. Betul dia menjadi takut? Tidak teman-teman. Walaupun pada waktu itu tentaranya bangsa Israel waktu itu dan Raja Saul pun sendiri itu menjadi takut. Semua menjadi tawar hati, semua jadi putus asa, semua patah semangat karena melihat Goliat yang sangat luar biasa. Nah, kita tahu cerita ini bahwa pada waktu itu, waktu Daud tahu itu, Daud katakan kepada Raja Saul bahwa dia akan melawan Goliat. Dan akhirnya kita tahu cerita ini, akhir dari cerita ini Daud mengalahkan Goliat. Nah, luar biasa teman-teman, kita belajar kenapa, apa sih rahasianya? Semua lagi ketakutan, semua putus asa, patah semangat karena melihat Goliat, musuh Goliat yang luar biasa. Tetapi Daud tidak menjadi takut. Apa rahasianya? Karena Daud tahu ayat yang kita baca tadi, Tuhan di pihak Daud. Daud tahu bahwa Tuhan menyertai Daud dan selalu membela dan menolong Daud. Nah, orang belajar teman-teman sore hari ini, apapun yang kita hadapi, apapun itu, mungkin kita tahu itu sangat sulit, menghadapi PR yang sulit, menghadapi banyak orang. Kalau ada teman-teman yang kakak pernah dengar, katanya kalau tengah malam mau ke kamar mandi, kan katanya takut sendiri ya. Orang belajar dari Daud. Daud tidak menjadi penakut, tapi seorang pemberani di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Daud tahu Tuhan menyertai Daud. Nah, orang belajar teman-teman sore, jadi pribadi yang tidak penakut, tidak patah semangat, tidak terlalu takut dengan apapun yang dihadapi, tapi kita menjadi pribadi yang pemberani di hadapan Tuhan. Nah, kita belajar apa sih rahasianya? Bahwa ada 2 rahasianya untuk menjadikan Tuhan di pihak kita, atau Tuhan selalu menyertai dan menolong dan membela kita. Yang pertama, kita belajar bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Kita harus apa? Kita harus percaya. Percaya artinya kita tahu, kita sadar dimanapun kita berada. Mungkin kita lagi home alone di rumah sendiri, mama papa lagi keluar, tapi kita percaya, kita tahu ada Tuhan beserta dengan kita. Amin. Waktu kita mau kemana sendiri, kita percaya Tuhan ada di pihak kita. Tuhan menyertai dan Tuhan selalu siap standby untuk menolong dan membela kita.
Kita harus percaya. Poin yang pertama kita belajar, kita harus percaya. Kita harus tahu bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai kita, siap menolong dan membela kita. Yang kedua kita belajar, kalau teman-teman pernah membaca tentang kisah Daud, waktu Daud melawan Goliat, waktu banyak orang yang lagi tawar hati ketakutan, tapi Daud berkata waktu menghadapi Goliat, Daud katakan bahwa Goliat, engkau datang dengan pedang, dengan lembing, dengan tombak, tapi Daud katakan, aku datang dengan nama Tuhan. Daud berkata dengan iman, aku datang dengan nama Tuhan. Nah, poin yang kedua tolong belajar bahwa mari kita terus belajar memperkatakan, kita menyebutkan, kita menghafal dan kita selalu berkata dalam hati, terus berkata supaya kita belajar, kita katakan bahwa Tuhan menyertaiku, Tuhan selalu beserta denganku, siap membela dan menolong aku dimanapun aku berada. Waktu kita menghadapi apapun, bahwa Tuhan selalu di pihak kita. Amin. Tuhan selalu di pihak kita. Jadi yang ada dua poin kita belajar. Yang pertama kita harus percaya, dan yang kedua kita harus perkatakan bahwa Tuhan di pihak kita. Tuhan menyertai dan selalu menolong dan membela kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu dan kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Kami mau belajar, terus percaya, dan terus kami mau memperkatakan bahwa Tuhan Engkau di pihak kami, Engkau terus menyertai dan siap membela dan menolong kami dimanapun kami berada dan apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu. Kami sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman semuanya, kakak percaya firman Allah yang baru kita dengar sudah menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memberi persembahan di hati yang mengasihi Tuhan. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, silahkan memberi persembahan. Dan kita akan menutup ibadah kita pada saat hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri kembali. Ayo, kita sama-sama memuji Tuhan. Kami melindungi, menyertai setiap kehidupan